Aku punya cerita menarik nih teman-teman. Ayo apa? Si kancil mencuri ke timun. Penasaran? Let's go. Pada suatu hari, di hutan dilanda kekeringan karena musim kemarau yang panjang. Akibatnya makanan di sana pun habis, sungai pun juga mengering. Mau tidak mau binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali si kancil, yang kini kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Ucap si kancil. Si kancil pun berjalan keluar hutan berusaha mencari tempat yang baru. Berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba si kancil melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar, dan sangat menggoda sekali. Melihat timun segar di depan matanya, si kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide si kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, toh nanti dia akan menanamnya kembali. Ucap kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, si kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia mulai memakan timun-timun tersebut satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut tanpa menyadarinya. Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang, dan si kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, kata si kancil sambil berjalan pulang. Benar saja, hari-hari berikutnya si kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Kancil memakan timun-timun milik petani yang awalnya hanya sedikit. Lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari, dan si kancil pun selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa kancil sadari perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah si kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Dan petani pun berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi, bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide, hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping, dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuk seperti boneka yang menyerupainya. Lalu petani juga memberikan lem yang sangat lekat untuk menjebak pencuri jika si pencuri enggan memukulnya. Kemudian, ia meletakkannya di ladang timun. Semoga ideku ini berhasil untuk menjebak pencuri yang rakus di ladangku, ucap petani yang geram. Gimana ceritanya? Seru kan? Masih ada lanjutannya loh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih.